Saat ini, saya akan menjelaskan mengenai mind mapping komitmen mutu. Pada mind mapping komitmen mutu ada beberapa hal yang akan dibahas, yaitu konsep dasar, aspek dalam menjaga komitmen mutu, nilai dasar orientasi mutu, proses implementasi manajemen mutu, inovasi, strategi untuk inovasi dalam pemerintahan, dan aktualisasi nilai dasar komitmen mutu. Definisinya, komitmen mutu yaitu salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengatur capaian hasil kerja, alat pembanding dengan produk atau jasa sejenis lainnya yang dihasilkan oleh lembaga lain atau kompetitor. Selanjutnya yaitu konsep dasar komitmen mutu ada 4, yaitu yang pertama, efektivitas artinya ketercapaian target yang telah direncanakan. Yang kedua, efisiensi, yaitu diukur dari penghematan biaya, waktu, tenaga dalam menyelesaikan tugas. Yang ketiga, inovasi, yaitu cara beradaptasi terhadap perubahan. Dan yang keempat, mutu, yaitu nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan. Selanjutnya, yaitu aspek dalam menjaga komitmen mutu. Ada 5 hal. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, peran. Ketiga, prosedur. Keempat, hubungan. Dan kelima, kepemimpinan. Selanjutnya yaitu nilai dasar orientasi mutu. Nilai dasar orientasi mutu ada 5. Yang pertama, komitmen dalam kepuasan pelanggan. Yang kedua, cepat, tepat, dan ramah. Yang ketiga, melayani dengan hati. Yang keempat, melindungi dan mengayomi. Dan yang kelima, perbaikan yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu proses implementasi manajemen mutu. Proses implementasi manajemen mutu ada 6. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Yang kedua, menyusun rencana mutu. Yang ketiga, melaksanakan pekerjaan berbasis rencana mutu. Yang keempat, mengawal pelaksanaan. Yang kelima, mengawasi ketercapaian. Dan keenam, merancang upaya peningkatan. Yang keempat, mengawal pelaksanaan. Yang kelima, mengawasi ketercapaian. Dan keenam, merancang upaya peningkatan. Selanjutnya yaitu strategi untuk inovasi dalam pemerintahan. Yaitu yang pertama adalah mengintegrasikan layanan, yang kedua desentralisasi pelayanan, ketiga memanfaatkan kemitraan, keempat melibatkan warga negara. Selanjutnya yaitu inovasi. Inovasi diwujudkan dalam bentuk produk, layanan, metode kerja, dan sumber daya. Selanjutnya adalah strategi untuk inovasi dalam pemerintahan. Strategi untuk inovasi dalam pemerintahan dapat dilakukan dengan 6 hal, yaitu yang pertama adalah mengintegrasikan layanan, yang kedua desentralisasi pelayanan, yang ketiga memanfaatkan kemitraan, yang keempat melibatkan warga negara, yang kelima, mengambil keuntungan dari teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang keenam, inovasi dalam pemerintahan dan administrasi umum. Selanjutnya, yang terakhir adalah aktualisasi nilai dasar komitmen mutu. Aktualisasi nilai dasar komitmen mutu itu, yang pertama adalah yang sebelumnya berorientasi kepada peraturan menjadi kepada publik. Yang kedua, cara kerja yang tadinya rutinitas dan asal-asalan menjadi bermutu dan bekerja secara baik dan benar. Yang ketiga, yang bersikap pasif menjadi bersikap dinamis. Dan yang keempat, sifat individualis dan egosentris menjadi kerja tim atau kolektif.